Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatluna haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hadirin Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak adik sekalian, alhamdulillah puji syukur kita aturaken wonten ngasih dalam taala. Alhamdulillah wonten ing kalodhangan sonten nika panjenengan dalasan kula saged sarengan nggih makempal manembah ibadah wonten ngasih dalam taala kanthi sarana pengaosan tiap Selasa nggih pada maghrib insyaallah sampai dumugi mangke isya nggih. Mugi-mugi Allah paring keberkahan, rahmat, hidayah dumateng kita sami nggih lan ugi mugi Allah napa menika ndadosaken menika dados amal saleh kita lan sami lan dados pemberat timbangan kesainan kita lan sami wonten ing zamil akhir mangke amin Allahumma amin. Salawat salam bagi sekalian kita aturaken ugi dumateng sadalam Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan ugi dumateng keluarganipun, para sahabatipun, para pendherekipun ingkang tansah satuhu mituhu dawuh-dawuhipun Allah saha rasulipun. Mugi kanthi atur selawat saha salam kita dan sami ingkang kan kunjuk katur dumateng Nabi Muhammad sallallahu menika dados jalaran jalari dados sarana, dados wasilah samangke wonten ing yaumil akhir kita sami dipun paringi syafaat, dipun paringi pitulungan saking Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wonten ing sonten menika Bapak sekalian sekedhik nggih kula matur wonten ngasih panjenengan nggih napa menika ngantos ingkang dereng mboten rawuh nggih wonten ing dalu menika wonten sing napa Ustaz ingkang izin nggih. Nyuwun mapunten kula matur wonten ngasih panjenengan nggih. Taksih lajengaken babakan masalah salat nggih kala wingi nggih. Kala riyen kula sampun matur wonten ngasih panjenengan nggih singkang sepisan kalitanipun kalian wudu. Sampun nggih lajeng salat kala wingi dumugi tesih kalimutan mboten niki. Dumugi bab napa? Kesupen. Nggih, kaitanipun kalian kalau wingi sampun napa nggih? Berdiri ya, berdiri ketika berdiri hendak salat menika sampun ya. Sampun tentang mengangkat kedua tangan ya, matur nuwun Mas ya. Nggih, berdiri mengangkat kedua tangan sampun lajeng membaca bacaan iftitah nggih. Sampun nggih. Lajeng kalau wingi kaitanipun bacaan surah Al-Fatihah nggih. Al-Fatihah sekedhik kula ketingalipun sampun, cuman sekedhik kula nambahi sekedhik nggih kaitanipun kalian bacaan Al-Fatihah. Dados Bapak sekalian, bacaan Al-Fatihah menika sesuatu bacaan ingkang wajib dipun waos nggih. Wajib dipun waos kados ngendikipun Rasulullah wonten sekalipun hadis ingkang dipun riwayataken muttafaqun alaih nggih. An Ubadah bin Samit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab nggih. Ngendikipun Ubadah bin Samit nggih bahwa piyambakipun Rasulullah bersabda boten wonten salat bagi tiyang ingkang boten maos Al-Fatihah nggih. Dados Al-Fatihah menika waosan ingkang wajib dipun waos nggih. Kita bersami ketika salat nggih. Nindakaken salat sunah utawi salat fardu nggih.
menika Al-Fatihah wajib dipun waos. Nggih. Sampun hafal nggih? Al-Fatihah. Insyaallah sampun hafal nggih. Nggih, hafal. Nggih, tapi berusaha di samping hafal nanging napa nggih? Napa nggih? Hukum-hukum bacaan. Nah, ini penting nggih. Hukum-hukum bacaan panjang pendek, dengung, qalqalah, tasdid dan sebagainya menika kedah berusaha dipun napa nggih? Pelajari nggih, dipun pelajari. Insyaallah sadaya hafal Al-Fatihah saged nggih. Nah, akan tapi Bapak sekalian, kebanyakan nggih, kesalahan-kesalahan wonten ing surat Al-Fatihah menika napa? Ketika maos ya bismillah ya, bismillah. Kadang-kadang enten sing maos bismillah niku bismillahirrahmanirrahim. Betul salah? Salah nggih? Nah, maose Bapak sekalian ya bismillahirrahmanirrahim ya. Ra-nya tasdid double nggih. Mboten bismillahirrahmanirrahim. Nah niku salah. Ketika kita sami membaca Al-Fatihah atau misalnya membaca basmalah menika terus maose ra-nya mboten ditasdidkan menika artinipun sampun beda nggih. Artinya berbeda. Yang seharusnya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tapi menika artosipun ganti benten ya, benten ya. Pramila napa menika ngatos-atos ketika membaca bismillah menika bismillahirrahmanirrahim. Ketingalepun sering dipun waos, sering dipun rungokke, sering dipun napa menika kita sami menika midanget nggih. Nanging ya, ananging Bapak sekalian, ketika maos basmalah menika tasih kathah sing luput. Ya niki. Ani. Karena memang kenapa ketika belajar Al-Qur'an menika penting ya. Hal-hal yang kadang-kadang sepele tapi seharusnya napa sangat penting ya. Kados napa menika? Kenapa kita membaca Al-Qur'an harus dengan tajwid ya niki. Nah, misalipun sing sering keliru niku ya. Napa niku? Tasdid kalian panjang pendek. Nah niki. Padahal Bapak sekalian, menika dua hal menika ingkang membuat bacaan Al-Qur'an menika benten maknanipun ya. Berbeda maknanya ya. Nah, berbeda maknanya ya. Jadi misalipun ya, ketika membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terus mas apa? Amin. Gitu. Nah, amin itu saja, nggih, ketika bacaan amin itu saja, kadang-kadang nggih enten sing klentu, nggih. Kadang-kadang enten sing maca amin ya. Amin itu ada napa nggih sekitar 4 hal ya yang kadang-kadang membuat keliru ya. Ya. Ketika maos hanya amin gitu aja. Niku artine benten. Niku artine napa niku aman. Gur amin gitu tok ya. Amin ya. Niku artine aman. Ya. Terus enten sing maca amin ya. Niku artine napa? Minta perlindungan ya, minta perlindungan ya, minta perlindungan. Terus ada yang membaca amin amin ya. Niku nggih kurang tepat ya, tidak benar. Nah niku artosipun jujur ya, artosipun jujur. Maka yang benar ketika kita ada imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. A-nya panjang 2 harokat, min-nya panjang. Bisa 2 harokat, bisa 4 harokat atau 6 harokat. Karena min-nya niku termasuk mad arid li sukun ya. Jadi saged 2 harokat boleh, 4 harokat boleh, 6 harokat boleh ya. Amin. Nah, itu baru artosipun apa? Semoga Allah
mengabulkan, gitu. Ya. Artosipun apa? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin. Ghairil maghdullin niku artosipun ya Allah ya hindarkanlah ya kami dari golongan orang-orang yang mendustakan dan orang-orang yang engkau murkai ya. Orang-orang yang sesat dan orang yang engkau murkai. Maka harus napa niku diakhiri dengan amin. Semoga Allah mengabulkan. Nah niku. Nah, pramila Bapak sekalian, wonten ing surat Al-Baqarah ayat 121 ingkang kula aturaken kala wau. Ya. Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih niku nggih. Ya. Ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Nah, ketika mengomentari ayat ini, Umar bin Khattab menika ngendikaken ya. Haqqa tilawatih ya, membaca dengan hak. Ya, haqqa tilawatih itu membaca dengan sebenar-benarnya. Maksudnya apa? Membaca dengan memberikan haknya. Ya, ketika maos Al-Qur'an, ya, alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih. Mereka membacanya dengan haqqa tilawatih. Ya. Membaca dengan sebenar-benarnya. Atau sipun apa? Memberikan hak-haknya. Ya, jadi napa niku kados kalau aku aturaken nggih. Memberikan membaca dengan haknya, hukum-hukumnya sesuai hukum-hukum bacaannya. Nggih. Kados misalipun ayat dhewe kita pun sami menika ketika membaca Al-Fatihah, nggih, pramila diusahakan berusaha untuk maos sebenar-benarnya sesuai dengan tajwid. Nek perlu diwaos ditoto di napa niku diperhatikan hurufe. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Misalipun Bismillahirrahmanirrahim. Lah, niku roknya tasdid. Benten kalau hanya Bismillahirrahmanirrahim, nah ini salah. Atasipun salah, ya menyimpang ini kan. Pramila, niki harus hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ar-Rahmanirrahim. Nah, niku roknya tasdid ya. Tidak boleh Ar-Rahmanirrahim, tidak boleh nggih. Ketika maos niku. Kenapa? Karena itu nanti akan merubah arti, merubah makna, nggih niku. Terus hati-hati ngatos-atos nggih. Lah niku ingkang kula ngetaken kaitanipun khususipun kalian Al-Fatihah nggih. Nah niku. Terus ugi amin kalau wau nggih, ya. Selesai surah Al-Fatihah. Jadi ketika membaca napa menika ketika salat kita bersami diwajibkan untuk membaca surah Al-Fatihah. Okay? Nah, bagaimana dengan ketika kita sholat dengan imam, gitu ya? Nah, sholat piyambakan, sholat sendirian, munfarid menikah wajib, ya, wajib baca Al-Fatihah. Ya. Piyambakan harus baca Al-Fatihah. Tapi ketika kita bersami bersama imam, ya, bersama imam menikah mendengarkan bacaan imam itu yang terbaik. Ya. Tapi misalipun ada yang misalipun maos menikah ada pendapat juga yang membaca Al-Fatihah boleh silahkan lah. Tapi di sela-sela menikah ketika imam sudah selesai. Ya, tapi yang terbaik misalipun midhangetaken. Kenapa? Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an wa idza quri'al Qur'anu ya, apabila dibacakan Al-Qur'an fa'ansitu la'alakum turhamun ya. Artinya dengarkanlah agar kamu itu mendapatkan rahmat. Nah ini, atasipun baik menika bacaan Al-Quran dalam sholat maupun bacaan Quran di dalam di luar sholat misalipun, maka diperintahkan untuk supados mendengarkan. Ya. Makmum saged midhangetaken ngrungokke, mboten napa. Ya. Nah, karena apa? Bacaan imam mewakili bacaan makmum, ya saged itu. Artinya boleh. Ya. Maka makmum itu hanya mendengarkan ngrungokke, ya, mendengarkan. Napa supados napa la'alakum turhamun supados kita sami menika juga mendapatkan rahmatnya ya menika. Tapi ketika kita sami maos menika salat piyambakan harus baca Al-Fatihah ya, Al-Fatihah. Tapi ketika bacaannya jahar imam bacaan jahar menika dibanterke banter nggih. Niku midhangetaken ngrungokke insyaallah enggak apa-apa nggih. Nah, itu. Tapi ketika
Misalnya kados misalipun nggih, salat maghrib nggih, salat maghrib rakaat 1 2 kan imam baca nggih, baca keras. Nah niku dimidhangetaken dirungokke. Lah nanti misalnya pas rakaat ketiga imam mboten maos artinya dibaca sirri, dibaca pelan-pelan nggih. Lah kitab dan sami nggih maos dibaca pelan-pelan nggih. Misalipun rakaat ketiga nggih, bar tahiyat menika, tahiyat pertama terus berdiri bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin dan sebagainya nggih. Niku. Nah, lajeng Bapak sekalian kalau bacaan amin nggih sampun nggih. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala al-imama ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin fa innahu man wafaqa qauluhu qala al malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dambi ya. Rawahu Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan sebagainya nggih. Ketika imam menika maos ghairil maghdubi alaihim waladdallin maka kita dan sami dados makmum menika maos amin ya. Apabila bacaan kitab dan sami menika barang siapa yang ucapannya itu bersamaan dengan ucapan para malaikat maka ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Menika nggih diriwayatkan oleh Bukhari saha jamaah nggih. Nah, lajeng Bapak sekalian membaca Al-Qur'an setelah Al-Fatihah nggih. Sasampunipun maos surat Al-Fatihah nggih, kita dan sami sampun takbir Allahu Akbar, lajeng maos napa menika doa iftitah surat Al-Fatihah, lajeng maos surah ataupun surat-surat wonten ing Al-Qur'an nggih. Ngendhanikipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih wonten hadis anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'a fi dhuhri fi layaini bi ummil kitab wa surataini ya wa fi ruk'ataini al ukhrayaini bi ummil kitab wa yusmi'uha ayah ahyaya wa yutawwilu fi ruk'atil ula ma la yutawilu fis tsaniyah wa hakadha fil asri wa hakadha fis subhi ya. Rawahu Bukhari wa Muslim, Abu Dawud ya. Dipun ngendikaken bilih Nabi SAW membaca pada kedua rakaat pertama ya dari napa nika dari salat zuhur ya. Al-Fatihah dan juga surat ya, 12 surat. Dan pada keduanya kedua rakaat terakhir ya, Al-Fatihah dengan sewaktu-waktu napa menika kedengaran kami membaca ayat ya. Dan berbeda dengan rakaat yang kedua, maka bacaan rakaat pertama dipanjangkan, demikian pula di waktu salat asar juga di waktu salat subuh nggih. Nah, menika ingkang dipun tindakaken Nabi ya. Terus ketika piyambakipun menika napa menika salat sasampunipun maos Al-Fatihah pramila panjenenganipun maos surat ya, surat-surat. Nah, suratipun panjang napa pendek? Kira-kira pilih panjang napa pendek? Jadi kan kira-kira awake dhewe niki kelas awake dhewe nyulih pilih surat sing panjang napa pendek? Nah, nggih, enten kisah ngeten nggih, ada dua hal nggih, ada dua kisah yang sama-sama ditegur oleh Rasulullah nggih. Rasulullah menika pernah nggih napa menika enten sahabat matur kalian Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini setiap mengimami menika setelah surat Al-Fatihah bacaannya kulhu ya, kulhu terus ya, kulhu terus ya. Atasipun mboten ganti-ganti surat. Kulhu terus ya. Niku.
Itu disampaikan oleh sahabat kepada Rasulullah. Ya. Lajeng Rasulullah menika menanyakan, benarkah wahai saudaraku, wahai sahabat, ya? Benar ya Rasulullah. Kenapa engkau membaca sesudah sholat surat Al-Fatihah membaca kulhu, ya, Al-Ikhlas itu ya maksudnya. Nah niku. Iya. Iya Rasulullah benar ya. Karena saya senang dan saya mencintai surat Al-Ikhlas. Ya, saya senang dan saya mencintai surat Al-Ikhlas. Karena isinya itu mengisahkan Allah, ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ketika nggih tiyang kala wau, sahabat kala wau, nggih, matur kalian Rasulullah mengatakan, karena saya senang dan saya cinta dengan surat Al-Ikhlas karena isinya mengisahkan Allah. Ya, maka Rasulullah sampaikan pada orang tersebut, ya, kabar gembira untuk orang tersebut bahwa Allah pun mencintainya, ya, bahwa Allah pun mencintainya. Artinya apa? Ketika piyambakipun menika maos Al-Ikhlas kulhu setiap sholatnya itu karena rasa cintanya, karena rasa senang cintanya dengan isinya, maksudipun isinya surah Al-Ikhlas menika, ya, isinya kan mengisahkan Allah ini, ya, mengisahkan Allah. Dan dia mencintainya, maka ternyata itu ada kabar gembira dari Allah bahwa Allah juga mencintainya. Ya. Nah, ini luar biasa, ya, luar biasa. Atasipun apa? Rasulullah menegur, tapi teguran Rasulullah itu menyenangkan, ya, menyenangkan. Ya. Atasipun apa? Ada kabar gembira bahwa Allah pun mencintainya, ya, mencintainya. Nah. Terus kisah yang kedua, Bapak sekalian, enten napa menika sahabat, ya. Naminipun Hudzaifah ibnul Yaman. Iya. Hudzaifah ibnul Yaman gitu ya. Nah, piyambakipun menika menjadi imam, dados imam salat ya. Nah, ketika piyambakipun dados imam meniku jamaahipun niku do napa nggih? Do metu dhewe-dhewe. Do metu dhewe-dhewe. Metu dhewe-dhewe do istilahipun itu do mlirit. Mlirit dhewe-dhewe. Niku. Terus Hudzaifah menika matur kalian Rasulullah, ya. Ya Rasulullah, ini jamaah saya pada lari, pada lari. Pas kula ngimami niku jamaah do pada mboten derek salat, ini malah do malah mlayu, lari. Ya. Lajeng ditanya kepada orang yang berjamaah itu, lah kenapa gitu ya? Lah ya Rasulullah, kami ini seorang seorang tukang, artinya setiap hari itu bekerja, capek ya Rasulullah gitu ya. Lah suratnya panjang-panjang, kami capek gitu. Alasannya memang gitu, alasannya ya begitu, capek. Ya. Kami ini capek. Tapi surat yang dibaca itu panjang, ya. Maka kami nggak kuat ya Rasulullah ini. Makanya ketika mendengar alasan orang-orang tadi, ya, jamaah tadi yang melirit tadi, maka Rasulullah menegur Hudzaifah. Wahai Hudzaifah, ya, kamu harus harus adil, ya, harus adil. Artinya adil itu ya memahami makmum, ya, memahami makmum. Tidak hanya sekedar membaca surat panjang, ya. Makmum itu ada yang tua, ada yang anak-anak, ada yang sepuh, ada yang sakit, ada yang ada yang mungkin punya cedera dan sebagainya. Maka kamu berlaku adil lah, ya. Berlaku adil itu artinya ya tidak memendekkan banget juga tidak memanjangkan banget itu ya. Artinya ya tahu situasi jamaah gitu ya. Jadi imam itu harus gitu. Imam itu terus tidak serta-merta maca panjang terus ya, ampun ya. Jadi imam itu nggak abot, tapi harus paham betul juga dengan jamaah ya. Jadi imam itu. Makanya Hudzaifah ibnul Yaman menika karena memang membaca surat yang panjang itu maka ditegur oleh Rasulullah ya. Tidak ketika menjadi imam ya harus paham betul dengan makmumnya. Ada ibu-ibu, ada anak-anak, ada orang tua, ada yang sakit misalipun ya. Niki
harus begitu, imam harus paham ya. Jadi tidak serta-merta terus maca aku wis apal dawa ya, tidak harus diwaca kabeh. Ya, tidak harus dibaca semuanya. Ya semacane misalnya ya seperempat halaman ya. Ya, atau berapalah gitu ya. Berarti tidak memberatkan ya. Kok nek misalnya bacaannya panjang-panjang makmumnya melayu ya repot. Ya, artinya kita itu ya menjaga itu, nggih. Nah, kalau dicontohkan oleh Rasulullah ya, Rasulullah itu ketika mengimami sahabat menika nggih mboten panjang-panjang. Tapi ketika beliau salat piyambakan, ketika beliau salat sendirian, itu luar biasa panjangnya. Rasulullah menika pernah salat qiyamul lail tahajud niku. Menika Al-Fatihah Al-Baqarah selesai. Ya. Diwaca sak rakaat niku, sak rakaat iku Al-Baqarah. Ya. Al-Baqarah awake dhewe menika pirang sasi. Al-Baqarah menika enten pinten 283 ayat ya. Dan niku dibaca Rasulullah sekali sak rakaat tok, ngadeg tok niku. Nah, Al-Baqarah niku enten kan ya. Niku kalau Rasulullah enten jamaah sahabat niku setunggal ya, setunggal. Nah, ternyata sahabat itu nggih ngrasake, wah kok suwe men tok Rasulullah. Rasulullah kok padahal kelasnya sahabat niku ya. Kelasnya sahabat. Kok Rasulullah suwe men ya. Niku salat tahajud, tapi nek salat tahajud enggak apa-apa ya. Nah, jadi karena memang itu salat untuk sendirian gitu. Nah, itu terus di samping Al-Baqarah Rasulullah lanjutkan ke surat berikutnya ya. Surat An-Nisa kalau nggak salah ini, An-Nisa. Artinya surat An-Nisa juga panjang. Bahkan sampai berapa juz gitu ya Rasulullah itu ketika membaca satu rakaat saja. Makanya sampai Aisyah radhiyallahu anha itu istrinya Rasulullah itu pernah matur sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau ini nabi, seorang nabi. Engkau ini adalah seorang utusan, seorang rasul. Engkau sudah dijamin masuk surga. Engkau sudah dikatakan terhapuskan dosa-dosanya. Jadi dosa-dosanya itu dihilangkan, dihapuskan. Tapi kenapa engkau masih sholat begitu luar biasa, sampai kakinya itu bengkak-bengkak? Itu Rasulullah begitu. Maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ya? Maka yang disampaikan oleh Rasulullah pada Aisyah radhiyallahu anha itu, wahai Aisyah, ya ketahuilah, apakah nggak boleh ya? Apakah nggak boleh saya bersyukur pada Allah ya? Nah, wujud syukurnya Rasulullah itu seperti itu. Nah, ini wujud syukurnya Rasulullah itu menggunakan waktunya untuk beribadah pada Allah itu dengan luar biasa. Nah, ini Rasulullah itu ya. Ya, ketika sholat sendirian monggo panjang luar biasa nggak apa-apa. Tapi ketika sholat berjamaah menjadi seorang imam itu ya harus harus tahu dengan makmumnya. Itu pesannya di situ. Makanya tadi ada misalnya pun dipanjangkan ketika sholat subuh dan juga sholat asar. Atas pun jamaah atau makmumnya agar bisa ikut berjamaah. Itu. Lajeng sekalian, kaitanipun kalian bacaan rukuk kalian rukuk sasampunipun berdiri mau surah Al-Fatihah, surat pendek atau surat-surat, lajeng takbir ya, Allahu Akbar gitu ya. Terus rukuk. Nah, pripun rukuknya? Nah, rukuk itu ya disunahkan antara kepala kalian geger nih. Niku sejajar lurus ya, sejajar. Ya. Lah nek gegere bengkong ya. Niku beda melih nek gegere. Nah, niku nek sampai disampaikan oleh Rasulullah itu di atas gegere niku nek dikei gelas isine banyu ngeten niki mboten tumpah ya. Artinya kan datar ngeten lho, datar. Nah niku. Ketika sujud, ketika rukuk ketika rukuk. Nah, ketika rukuk mekaten. Makanya ketika rukuk itu disunahkan memang untuk meluruskan luruskan antara kepala kalian punggung menika lurus ya, dan kakinya lurus ke
bawah nggih, lurus nggih. Nah, tangannya pripun? Tangannya memegang pada lutut nggih. Tangane menika memegang pada lutut nggih. Ya, sekedap nggih, selamat anu. Nah, mungkin ya ketika takbir riyen nggih, Allahu Akbar. Nah, takbirnya sama. Kalian ketika napa nika? Takbiratul ihram ya di sejajar kalian pundak atau angkat naik sedikit nggih. Nah niku. Allahu Akbar ya. Nah menika. Kira-kira ngeten, kira-kira lho ya. Kula ya ora ngerti gegerku jejeg ora. Ya. Terang enggak? Ngeten. Nah, ngeten iki. Kira-kira lho ya. Mergone kula nggih. Mate ora ngerti gegering kula sepira. Lah, segitu nggih. Antara kepala kalian niki punggung niku rata, nggih rata. Terus tangannya niki nyekel dengkul ya, memegang lutut. Nah, agak ditekan sedikit, ya, jadi gitu. Pramila apa yang disampaikan Rasulullah ketika ada air, ada bejana di atas punggung menika mboten tumpah, ya, mboten tumpah. Nah, ini seperti itu, ya. Nah, apa yang dibaca, ya? Apa yang dibaca? Ya ini. Subhana rabbiyal azim, ya. Nah, disampaikan oleh Rasulullah, ya. Sholaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa kana yaqulu fi ruku'ih ya. Subhana rabbiyal azim, rawahu Muslim wa ashabus sunan ya. Jadi disampaikan dalam sebuah hadis Muslim dan ashabus sunan menika saya sholaitu ma'a Rasulillah bersolat bersama Rasulullah sallam ya. Fakana yakulu fi ruku'ih ya, jadi apa namanya, maka di dalam rukuknya beliau membaca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Nek kejadian pripun mause ketika rukuk mause pripun sami ta dalam 3 kali. Nah, ini dibaca 3 kali. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ya. Ya, ini mau saya ngaten nggih. Nah niku diriwayatkan di hadis Muslim ya. Ya. 3 kali nika ya. Nah, sasampunipun maos 3 kali nggih dengan tumak ninah nggih, salatnya dengan tumak ninah. Atau sipun mboten terus jendak-jendit mboten, tapi kita salatnya dengan tumak ninah. Tumak ninah niku tenang nggih. Niku subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Lajeng maos sasampunipun menika berdiri utawi berangkat untuk napa menika berdiri melih ya, iktidal artosipun ya, iktidal. Bangkit dari rukuk menika, bangkit dari rukuk. Nah, dipun ngendikaken sami Allahu liman hamidah ya. Disampaikan oleh Rasulullah an Abi Hurairah radhiyallahu an ya, an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qalal imamu ya, idza qalal imamu sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana walakal hamdu ya. Allahumma rabbana walakal hamdu. Fa innahu man wafaqa qaulal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambi ya. Riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi ya, dan juga imam-imam yang 6 itu ya, Imam Malik dan sebagainya nggih. Menika ketika kita sami sasampunipun rukuk terus bangkit dari rukuk menika iktidal ya. Rukuk nggih, bar rukuk terus berdiri menika sami Allahu liman hamidah. Bacaanipun wausanipun Allahumma rabbana walakal hamdu. Kadang-kadang enten sing rabbana walakal hamdu. Nggih enten nggih. Enten Allahumma rabbana walakal hamdu, enten sing rabbana walakal hamdu nggih. Insyaallah napa menika angsal nggih, tapi nek dari riwayat ini, di riwayat ini dingendikaken Allahumma rabbana walakal hamdu nggih niku. Nah niki iktidal nggih, iktidal.
Ya. Nah, sasampunipun i'tidal, niki wau sampun nggih i'tidal berangkat sujud nggih, berangkat sujud sampun i'tidal ya berdiri. Allahumma rabbana walakal hamdu. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma rabbana walakal hamdu. Lajeng Allahu akbar, lajeng sujud nggih, sujud. Nah, disampaikan nggih wonten ing hadis nggih. An Wa'ili ibni Hubrin anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Falamma sajada waqa'ata rukbatahu ilal ardi qabla an taqa'a kaffahu qala falamma sajada wa du'a jabhatahu baina kafaihi wa jafa an ibtaihi wa idza nahado ala rukbataihi wa utamada ala wahidhi ya. Ya, rawahu diriwayatkan oleh Abu Daud ya, Abu Daud ya. Nah, dari Wa'il bin Hujr ya, dari Wa'il bin Hujr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, maka tatkala beliau Nabi SAW sujud ya, turunlah kedua lutut beliau ke bumi sebelum turun kedua telapak tangan beliau. Ya, berkata Wa'il, maka tatkala beliau sujud, beliau menaruhkan dahinya di antara kedua telapak tangannya dan beliau merenggangkan dari dua ketiak beliau, dan apabila bangkit, beliau bangkit atas dua lutut beliau dengan bertekan atas paha beliau. Riwayat Abu Dawud nih. Nah, ketika sujud, baik sekalian, ya, ketika sujud, ya, berangkat sujud meninggal, ya. Nah, ketika berdiri, ya, kan kalau mau kan pun rukuk, ya, rukuk, ya. Terus sami Allahu liman hamidah. Allahumma rabbana walakal hamdu. Nah, salah pun, ya. Di hadis ini ketika mau sujud, napa nerien? Apa lututnya dulu, ya. Nah, eten sik dengkule, baru tangane, ya. Baru begini, ya. Nah, apa saja yang menyentuh bumi, menyentuh napa menika? Tempat sujud, menika napa mawon? Kira-kira enten pinten? Ada 7. Ya, 7. Maksudnya 7 niku niki ta ngandhap ya, niki nggon sikil ya. Terus kalih ta, terus kalih nggon dengkul. Terus dengan tangan, kalih ta 6, kalih dahi. Irunge nempel mboten? Ya, nemplek nek irunge tesek ya mbuh. Nek irunge tesek nggih iso. Mboten nemplek. Ini ditempelkan ya, ditempelkan ya. Jadi ada 7 yang ditempelkan ya. Napa menika? Suku gen jempol niki ya, jempol. Nah, ketika gen sujud menika nggih. Nah niki. Ketika masih bagian nggih, lajeng dengkulipun, lutut, tangan baru niki nggih. Nah, ketika posisi sujud niku sing nggon sikil niki dirapatkan nggih. Nggon sikil niki dirapatkan pun begagah ngeten ya, dirapatkan. Maksudnya ini rapat, jangan apa niki sikile, ya. Sikile niku rapat, mboten begagah lah ya. Dirapatkan, ya. Terus ujung jempol niku napa nggih? Nggo niki. Istilahnya dipancatke ngeten, dipancatke, ya niku. Nah niku napa? Ketika sujud, ya, ketika sujud, ya. Jadi ada 7 anggota badan yang menempel ketika sujud, ya. Napa wau? Kalih nggen sikil riyin, sikil jempol niku loro, gitu. Terus dengkule loro, gitu. Tangane kalih. Tangane nek pas sujud niku rapet napa begagah tangane. Tangane mote napa niku? Jari-jari. Jari-jarine rapet nggih, ampun ngeten, ampun megar. Rapet, nggih. Terus kaki 2, lutute kalih, tangane kalih, terus kalian dahi ditempelke, ya tempelke dahi sairunge,
Ya nek irunge tesek ya rasa nempel mboten napa. Tapi diusahakan nggih nempel nggih. Nah niku nggih. Nah, terus sing diwaos napa? Ya, sing diwaos napa? Ya. Nah niki nah merebahkan badan terus sujud dibaca 3 kali. Nah, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la ya. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Nah niki bacanipun maosipun napa menika nggih tumakninah nggih alon-alon rasa cepet-cepet nggih. Kalih memahami maknanya Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Allah yang Maha A'la, Maha tinggi nggih. Nah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudihi Subhana Rabbiyal A'la. Ya, rawahu Ahmad wa Muslim dan juga ashabus sunan ya. Ya, jadi bahwa dalam sujudnya Nabi SAW membaca Subhana Rabbiyal A'la ya. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan ashabus sunan. Dan menurut Tirmidzi hadis ini hasan lagi sahih ya. Nah menika. Jadi maose Subhana Rabbiyal A'la. Sami nggih maose? Nah, pun beda. Insyaallah sami sedaya nggih, insyaallah. Niki pendek-pendek nggih, insyaallah pendek-pendek. Ya. Nah niku membacanya 3 kali, 3 kali. Bisa jam itu, Mas? 51. Niki pun ya. Pun ya berarti. Sekedhik kaitanipun kalian sujud ya, biar selesai niki. Nah, an Abi Humaidin Sa'idi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada amkana an fahu wa wajab tahahu minal ardi wa naha yadaihi an janbaihi wa wadu'a kafaihi hatwa mangkibaihi rawahu Tirmidzi Dari Abu Humaid As-Sa'idi bahwasanya Nabi SAW apabila sujud menekankan hidung ya, menekankan hidung dan dahinya di tanah dan menjatuhkan kedua tangannya ya, napa menika dari dua sisi perutnya menurut beliau, dan beliau taruh kedua tangannya sebanding dengan dua pundaknya kalau mau ngeten nggih. Nah, tapi bos kalian enten sing napa menika ketika sujud menika nggih mboten napa nggih nek kalau wau kan lutut riyen nggih, enten sing tangane rumiyin nggih. Ada yang tangan dulu. Nah, ternyata kenapa napa menika kakinya dulu, lututnya dulu. Nah niku ketika masih kokoh nggih, awake dhewe sih misalnya jek enom sik kuat kokoh niku. Niku dengkule sik ora apa-apa. Motil lebih. Nah, nek ngeten. Nek sing sepuh niku kadang-kadang ngeten iki dengkule lara. Ah niku kadang-kadang ya. Tapi boleh nggih, misalipun tangan riyen terus ngeten boleh. Nek tangan riyen terus dengkule mboten napa ya. Jadi ada dua memang ya, ada beberapa pendapat memang ya, tapi boleh semuanya nggih. Ya memang kalau ngeten niki sing pun sepuh biasanya ya, pun sepuh. Nah, ketika masih muda ya, masih muda itu ngeten. Nah, lututnya ya, terus baru ngeten. Ayo, dua-duanya boleh monggo ya. Dua-duanya boleh dipakai ya niku. Ya, itu ya. Kaitanipun kalian sujud ya. Sujud. Nah, menika sampun selesai sujud. Insyaallah nggih, bacaane nggih sampun. Terus nanti ketika napa menika ya ini sampai sujud dulu aja. Nanti insyaallah berikutnya kita sambung kalau masih ada waktu nggih. Insyaallah makaten Bapak sekalian, alhamdulillah insyaallah karena sudah masuk salat Isya nggih. Kaitanipun kalian salat sampun sampai di babakan sujud nggih. Ya, insyaallah belum selesai, nanti insyaallah kita lanjutkan untuk berikutnya nggih. Masih ada duduk di antara dua sujud, masih ada duduk waktu tasyahud nggih. Tasyahud awal maupun tasyahud akhir nggih.
Insyaallah makaten Bapak sekalian, makaten insyaallah yang kita sampaikan wonten ing dalem menika matur nuwun nggih. Kita tutup kanthi doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.